Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini karena Tuhan begitu baik bagi kita semua. Kita datang untuk memuji Tuhan, kita datang untuk meninggikan namanya, menyembah Tuhan. Dan mari pagi hari ini kita buka hati kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena satu hal yang kita yakin dan kita percaya, bagaimana keadaan kita saat hari ini. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena hebat kita, tetapi karena Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus yang selalu ada bagi kita semua. Haleluya. Mari kita buka hati kita, sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami menyadari betul kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu. Dalam ibadah online kami, Tuhan, tidak akan mengurangi kekhusyukan kami datang di hadirat-Mu. Dan kami yakin dan percaya urapan Tuhan juga ada bagi kami semua. Pagi hari ini Tuhan, kami membuka hati kami, hidup kami, biar Roh Kudus yang bekerja bagi kami, sehingga kami dilawati, kami diurapi Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau ada saat hari ini Tuhan. Di tengah-tengah kami Tuhan, saat kami menyembah Engkau hadir, saat kami meninggikan nama-Mu, Engkau ada di atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mau menari bagi Tuhan, kita mau meninggikan namanya. Haleluya. Hey, mari sama-sama kita menari bagi Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Hey, sama-sama kita menari bagi Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Musik, hey, hey, haleluya. Kita bersukacita pagi hari ini karena kasih Tuhan bagi kita semua. Haleluya. Hey. Haleluya. Amin. Hey, here we go. Kita akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Hey, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Amin. Hey, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Hidup
tak berucap syukur karena Tuhan begitu baik bagi kita semua. Dan pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari buka hatimu, buka hidupmu untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Haleluya. Kaulah rajaku dan sahabatku, termulia, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari sama-sama kita naikkan pujian dari awal. Haleluya. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku, Kaulah rajaku dan sahabatku, dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Mari angkat kedua tanganmu. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Katakan ku sembah Kau. Haleluya. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah
Naikkan ucapan syukur dan penyembahanmu, karena Tuhan ada pada saat hari ini. Engkau yang kami sembah, Kau yang kami agungkan, Yesus. Yesus, namamu yang kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, kami tinggikan namamu Tuhan. Kau yang kami agungkan, Kau yang kami tinggikan. Haleluya, oh haleluya, 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 haleluya. Yesus, hanya namamu Tuhan. Oh haleluya, Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Tidak pernah kami dapati sedikit pun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Kau selalu beserta dengan kami. Engkau perhatikan kami, hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur kami memiliki Engkau. Sebab itu segala pujian, segala hormat hanya bagi kemuliaan namamu. Kami sembah Kau, kami tinggikan namamu Tuhan. Yesus, haleluya. Haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, amin. Kau kami sembah Tuhan. Kau ku sembah. Kau yang kami sembah Tuhan.
Puji Tuhan, kami serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa jumpa kembali di ibadah online pada pagi ini. Tidak terasa kita sudah berada di Minggu tanggal 19 Juli 2020. Kita percaya tidak kebetulan semuanya ini semua karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Baik, kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu dan mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami bersyukur karena Tuhan baik, Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kami sepanjang minggu di belakang ini. Dan saat ini kami dipersekutukan kembali bersama-sama lewat ibadah online pada minggu ini. Kami percaya pagi ini Tuhan mencurahkan berkat bagi kami. Tutup bungkus pemberitaan firman Tuhan hari ini dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Lindungi kami semuanya. Pemberitaan lewat media online ini Tuhan urapi agar sampai kepada semua umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang setia mendengarkan firman Tuhan, sehingga iman kami terus diberkati, dia terus berakar, bertumbuh dan berbuah, mendewasakan kami semua menjadi serupa seperti Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa gelapan, intervensi kuasa gelapan yang mencoba mengganggu pemberitaan firman Tuhan, bersama kami berdoa menolak, mengusir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hadirat Tuhan menyertai, mengurapi kami semuanya. Haleluya. Semua yang percaya dan siap diberkati bersama saya katakan amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini saya percaya bahwa Tuhan memberkati kita semuanya.
Saudara semua mau diberkati? Amin. Hari ini ada tema firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 18 ayat 21. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca bersama-sama firman Tuhan ini, mari kita buka Alkitab kita Amsal 18 ayat 21. Dan dalam hitungan yang ketiga, bersama-sama kita akan bacakan. Saya akan membacakan dari gereja dan jemaat di rumah masing-masing. Baik, mari kita buka Amsal pasal 18 ayat 21. Bersama kita baca 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Demikian jauh firman Tuhan yang kita sudah baca. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Saudara, tema kita saya beri judul mematahkan kutuk, melepaskan berkat. Saya percaya saudara tidak mau berada di garis kutuk. Saudara pasti mau berada di garis berkat. Amin. Banyak di antara kita mungkin berkata, aku sudah bertobat, hidup baru, setia melayani, setia berdoa, setia beribadah. Tetapi mengapa semuanya itu sepertinya tidak membawa pengaruh apa-apa bagi hidupku? Hidupku begini-begini saja, biasa-biasa saja. Mungkin ada yang berkata seperti ini. Saudara, Anda tidak sendiri. Ada banyak orang Kristen yang bertanya seperti ini. Dan juga termasuk saya sendiri. Lalu masalahnya di mana? Apakah Tuhan berbohong dengan semua janji-janjinya? Ataukah Alkitab yang salah? Saudara, saya yakin bukan seperti itu. Kalau begitu, apa yang terjadi? Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Haleluya. Saudara, rupanya ada pencuri yang mencuri berkat-berkat kita. Ada kuasa yang menahan dan menghalang-halangi berkat-berkat kita. Dan ada kutuk yang mengikat dan menghalangi berkat kita. Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana mematahkan kutuk dan melepaskan berkat. Haleluya. Pertama-tama kita belajar melihat dua fakta. Yang pertama, saya memberitahukan kepada kita ada fakta yang dikatakan dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Demikian firman Tuhan dalam Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara, ayat ini memberitahu kita bahwa Yesus mati di kayu salib bukan hanya untuk dosa-dosa kita, tetapi Dia juga mengambil semua kutuk kita dan ditanggungnya di atas kayu salib. Haleluya. Itu fakta pertama. Fakta kedua, saya temukan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 yang berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa kita sudah ditebus, sudah lunas dengan darah yang mahal. Kita ditebus. Saudara, dengan melihat kedua fakta ini, seharusnya tidak ada kutuk yang mengikat kita. Amin. Tetapi kenapa pada kenyataannya jauh berbeda? Kenapa ada kuasa yang menghalangi berkat? Kenapa ada kutuk yang mengikat sehingga berkat-berkat itu sulit untuk datang kepada kita? Saudara, saya menemukan jawaban yang singkat. Terdapat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 32. Saudara bisa buka Yohanes pasal 8 ayat 32. Firman Tuhan berkata demikian. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, ayat ini seringkali dikutip hanya setengah-setengah. Tapi coba saudara perhatikan baik-baik perkataan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus tidak bilang
kebenaran akan memerdekakan kamu. Tuhan Yesus tidak bilang kebenaran akan memerdekakan kamu. Tapi Tuhan Yesus bilang, dengarkan baik-baik. Tuhan Yesus bilang, kebenaran yang kamu ketahui itu, kebenaran yang kamu ketahui itu akan memerdekakan kamu. Jadi, hanya kebenaran yang kita ketahui atau yang kita pahami, itulah yang memerdekakan kita. Kalau kebenaran itu kita tidak tahu, kita tidak pahami benar-benar, itu kita belum merdeka. Apa yang menjadi penghalang bagi berkat-berkat kita adalah karena ketidaktahuan kita akan kebenaran. Saudara mau tahu kebenaran? Setialah beribadah. Setialah memuji, memuliakan, membesarkan akan namanya. Setialah membaca firman Tuhan. Rajinlah berdoa. Memang Tuhan Yesus sudah memikul kutuk kita. Kutuk sudah diselesaikan di kayu salib. Memang kita sudah dibayar lunas dengan darah yang mahal. Tetapi karena kita tidak memahami kebenaran, maka ada kutuk yang mengikat kita. Dan kebenaran itu belum memerdekakan kita. Kebenaran untuk mematahkan kutuk dan melepaskan berkat, saudara, itu ada di dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi, di mana Amsal pasal 18 ayat 21 dikatakan di sana, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, cara pertama, kutuk itu mengikat hidup kita. Dan pada waktu dia mengikat, otomatis dia menghalangi berkat-berkat untuk datang kepada kita. Kita tidak bisa meraihnya karena kita terikat. Terhalang kita untuk mengambil berkat itu. Karena melalui lidah kita, kata-kata kita. Saudara perhatikan ayat ini dikatakan hidup dan mati dalam Amsal 14 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi ada penghalang yang menghalang-halanginya melalui lidah, kata-kata kita. Lidah mempunyai kuasa atas hidup dan mati. Dan siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, ini dia. Seringkali kita tanpa sadar mengutuki diri kita sendiri, atau mengutuki studi kita sendiri, keuangan keluarga kita, keuangan orang tua kita, masa depan kita. Saudara, waktu kita bilang, saya tidak bisa pelajaran tertentu, itu berarti saudara sedang mengutuki diri sendiri. Waktu kita bilang kepada anak-anak kita, memang anak-anak ini goblok, bodoh, nakal, tidak keruan, saudara, kita sedang kutuk anak-anak kita. Waktu kita bilang, orang tua cuma petani, tidak mungkin menyekolahkan saya sampai tinggi-tinggi, S1, S2, S3, maka kita sedang mengutuk keuangan orang tua kita. Dalam kitab Kejadian dikatakan, kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Imago Dei. Allah menciptakan dunia ini dengan perkataannya. Dan semuanya baik. Itu dalam Kejadian. Dan dalam kitab Wahyu, Allah menghancurkan dunia ini juga dengan perkataannya. Manusia serupa dan segambar dengan Allah. Manusia juga diberi kuasa untuk berkat dan kutuk di dalam perkataannya. Nah, jika demikian, maka kita harus hati-hati menggunakan lidah kita. Jika dengan demikian, maka hanya hal-hal yang baik atau positif saja yang seharusnya kita katakan, baik tentang studi kita, keuangan kita, orang tua kita. Dan demi Allah yang hidup, Tuhan Yesus akan melakukan semua yang kita katakan. Bagaimana mematahkan kutuk dan melepaskan berkat? Yakni dengan menghindari kata-kata negatif tentang dirimu, tentang studimu, tentang keluargamu, tentang finansialmu atau keuanganmu, tentang anak-anakmu, atau tentang kehidupan sehari-hari yang kau jalani, atau aktivitas yang kau jalani. Mulai saat ini, perkataan kita perkatakan
hal-hal yang positif. Amin. Perkatakan hal-hal yang positif tentang hidupmu, studimu, keuanganmu, keluargamu, anak-anakmu, orang tuamu. Lepaskan berkat, nubuatkan berkat-berkat atas hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, demikian jauh kami sudah membaca, merenungkan firman Tuhan dan mendengarkan pesan-pesan Tuhan pada saat ini. Berkatilah biar hari ini Tuhan Yesus, hidup kami terlepas dari segala kutuk dan kami semua menerima berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing dalam semua aktivitasnya. Biarlah mulai hari ini segala hal-hal yang positif masuk dalam kehidupannya. Perkataan-perkataannya, kehidupannya, segala sesuatu yang positif dilakukan, diperkatakan, dan terjadi hal-hal yang baik, mujizat-mujizat di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti biasanya dalam tata ibadah kita, sesudah kita dengar firman Tuhan, kita mempersiapkan persembahan kita. Tapi sebelum kita mempersembahkan persembahan kita atau taburan kita, sebaiknya kita mendengar dulu alasan mengapa kita harus menabur. Ada tata cara persembahan yang saya kutip dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Di mana 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8 berkata, memberi dengan sukacita membawa berkat. Ayat 6 berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Haleluya. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami sudah mempersiapkan taburan kami, dan biarlah taburan kami yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan dapat disalurkan untuk pekerjaan-Mu, dan biarlah gereja menerimanya dan memakainya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu, untuk mensupport operasional pelayanan gereja, untuk memberkati pelayanan gereja. Dan biarlah Tuhan, apa yang dikembalikan oleh umat Tuhan, apa yang diberi atau ditabur oleh umat Tuhan, tidak membawa kekurangan bagi kehidupan mereka, tetapi senantiasa mau berkat-berkat berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan berdoa syafaat. Kita mau mendoakan pemerintah bangsa kita. Lalu sesudah itu kita lanjut dengan doa Bapa kami dan kita terima berkat Tuhan. Mari kita tunduk kepala lagi, kita mau berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini kami boleh menaikkan doa syafaat kami, karena Tuhan mengajarkan kami untuk berdoa bagi pemerintah kami di mana kami tinggal. Saat ini Tuhan, kami tahu bahwa pemerintah kami Tuhan memerlukan dukungan doa, dukungan moral untuk berjalannya roda pemerintahan ini. Kami berdoa kiranya secara spiritual Tuhan memberkati, menguatkan para pemimpin kami, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, seluruh jajaran pemerintahan, baik para menteri, para gubernur, bupati, Pemda, dan juga tingkat RW, RT, kelurahan. Tuhan berkati agar mereka diberikan hikmat menjalankan roda pemerintahan, sehingga apa yang mereka bekerjakan itu yang terbaik. Tuhan, kami juga berdoa untuk pandemi corona ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk gugus tugas yang menangani percepatan penanganan COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi mereka juga, agar mereka Tuhan diberi kekuatan kesehatan sehingga pandemi ini dapat teratasi. Bahkan kami berdoa Tuhan, halaukanlah pandemi ini dari bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon belas kasihan Tuhan, sehingga Tuhan Yesus semua kami bebas dari virus corona ini, semua sehat dan semua berbahagia. Bagi mereka yang mengalami kedukaan akibat pandemi ini, kami mendoakan, berikanlah kekuatan, ketabahan dan penghiburan bagi mereka, agar mereka terus berharap kepada Tuhan. Dan satu hal yang kami percaya, orang yang meninggal dalam Tuhan sudah ada tempat di sorga yang mulia.
Terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Luwu Utara. Mereka saat ini sedang mengalami bencana alam. Dan berbagai kota atau tempat lain yang sedang dilanda oleh bencana alam, banjir, lumpur, dan sebagainya. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kasihanilah umat Tuhan, saudara-saudara kami yang ada di sana, agar mereka diberikan kekuatan, kesehatan, penghiburan, pertolongan yang ajaib dan mujizat. Sehingga ya Tuhan, masalah bencana ini dapat teratasi dengan baik. Berkati Basarnas, berkati pemerintah kami, berkoordinasi dengan aparat dan juga donatur-donatur yang mensponsori bantuan-bantuan ini, agar masyarakat yang berkesusahan dapat cepat tertolong dan teratasi. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang menderita akibat bencana ini. Gereja-gereja juga yang terlibat akibat bencana ini. Tuhan, kuatkan saudara-saudara kami. Tuhan, tolong agar mereka tabah dan tetap kuat dan berharap saja pada Tuhan. Dan saya percaya pertolongan dari Tuhan akan datang kepada mereka tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Terpujilah akan nama-Mu. Saat ini kami juga tidak mau berdoa Tuhan, menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk seluruh sidang jemaat GBI Tanjung Bunga. Dalam keadaan apapun Tuhan berkati, dalam kondisi apapun Tuhan berkati. Yang sakit lawati Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan. Segala usaha-usaha pekerjaan jemaat Tuhan berkati, agar mereka dibuat sukses dan berhasil. Anak-anak kami yang harus beradaptasi dengan pendidikan digital, berkati, berikan hikmat sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan baik dan mereka sukses di dalam pendidikan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk kondisi finansial umat Tuhan. Dalam kondisi pandemi ini, kami tahu juga ada kesulitan-kesulitan finansial. Mari Tuhan tolong, buka jalan, buka pintu berkat-Mu, agar jemaat-jemaat Tuhan tertolong dan finansial mereka Tuhan tambah-tambahkan, sehingga mereka boleh gunakan itu untuk keperluan sehari-hari dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami tidak lupa berdoa juga, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk kegiatan-kegiatan pelayanan kami sepanjang seminggu di depan ini. Tuhan, ibadah kami harus online saat ini sambil menunggu instruksi dari pusat untuk kami mulai ibadah bersama lagi. Namun ibadah kul yang berlangsung di rumah-rumah jemaat di gereja pada malam hari, kami doakan agar Tuhan berkati, agar ibadah-ibadah kul yang merupakan kelompok-kelompok kecil ibadah kami terus cepat berjalan dengan baik, sehingga iman jemaat terus dikuatkan, sehingga mereka tetap setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Para pelayan-pelayan yang setia, saya doakan Tuhan berkati. Baik mereka yang melayani sebagai tim musik, worship leader, singer, penari tamborin, bahkan pendoa syafaat yang melayani multimedia, khususnya yang menangani online saat ini. Berkati mereka Tuhan, sehingga lewat pelayanan ibadah online ini, para pelayan-pelayan ini diberkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga, kami juga mendoakan kebutuhan pelayanan ibadah online ini. Kami memerlukan beberapa alat-alat untuk menambah kebutuhan ibadah online ini. Kami percaya Tuhan akan mempercukupkan lewat umat Tuhan yang terbeban, sehingga semua dapat terlengkapi dan kami dapat melayani Tuhan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa untuk gembala kami di pusat. Tuhan kiranya memberkati Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyontoro Harjo dan keluarga dan pelayanannya. Memberkati pelayanan Gembala Rayon 8 kami, Bapak Pendeta Wiweko Mulyono STH dan keluarganya, dan jemaat yang dibimbing dibinanya di Lipo Cikarang, dan juga gembala lokal di tempat ini beserta staf pelayan majelis. Tuhan berkati agar pelayanan ini terus maju dan berkembang. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dikuatkan, dihibur, diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ini doa kami dan kami percaya Tuhan telah mendengarkannya. Dan inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat silakan bangkit berdiri semuanya, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari buka tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami percaya ibadah ini Tuhan sudah sertai dari awal sampai selesainya. Dan kami siap menerima berkat-berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan bukalah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah berkat kasih sayang daripada Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyataan Roh Kudus turun tinggal menyertai engkau senantiasa. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah hasil usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah apa yang kau makan, minum dan pakai, diberkatilah pendidikanmu atau pendidikan anak-anakmu, diberkatilah apa yang kau rancangkan, dibuatnya berhasil. Dialah segala berkat-berkat kekayaan kerajaan sorga yang berlimpah-limpah, berkat-berkat warisan Bapa Abraham, Isa dan Yakub, berkat-berkat kekayaan bangsa-bangsa, berkat-berkat yang ada di utara, selatan, timur dan barat masuk dalam kehidupanmu. Terjadi hari ini seterusnya sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali kedua, menjemput saleh-salehnya masuk sorga yang mulia. Haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ibadah kita selesai. Sampai jumpa di ibadah online minggu akan datang.